Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 39. Saya akan membacakan ayat yang ke-37 sampai 39. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Kisah ini tentang seorang muda di Gerasa yang kerasukan roh jahat. Dia tidak lagi berpakaian, dia tidak lagi tinggal di rumah, melainkan di kuburan. Dan Yesus datang ke sana dan berteriak, "Untuk apa engkau datang kepadaku, hai anak Allah yang maha tinggi?" Roh-roh jahat itu meminta kepada Yesus supaya dia diizinkan merasuki babi yang ada di situ. Ada ratusan ekor. Dan Yesus mempersilakan dan babi itu terjun ke dalam danau. Itu tentu sudah pernah setidaknya adik-adikku baca itu, kisah itu, ya kan? Nah, tapi yang menjadi fokus kita adalah bagaimana roh jahat itu masuk ke dalam hidup manusia. Dan bagaimana hanya nama Tuhan Yesus yang ditakuti oleh roh jahat. Nama apapun di muka bumi ini tidak ada yang ditakuti sama setan, hantu belau, Beelzebul. Gak ada yang ditakutinya kecuali nama Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara harus tahu, kedagingan adalah pintu masuk bagi iblis dalam hidup manusia. Keinginan dagingmu itulah pintu masuk iblis masuk ke dalam jiwa. Semua orang tanpa terkecuali punya keinginan. Selama dia manusia yang sehat, punya keinginan, punya kemauan, punya cita-cita. Ingin dikasihi, ingin dicintai, ingin memiliki, ingin kaya, ingin senang-senang, ingin populer, ingin menjadi tokoh. Dan itulah yang dipakai oleh iblis menggoda kita. Tanpa terkecuali siapapun, mulai yang dari terkecil sampai yang tua, mulai yang pengangguran sampai yang konglomerat, mulai yang tidak berpendidikan sampai pendidikan dokter dan profesor. Semua kita digodai dengan caranya sendiri, dengan liciknya, dengan licinnya. Maka saudara harus hati-hati, berjaga-jagalah. Itu sudah perintah Yesus kepada kita. Sebab musuhmu iblis mengaum berkeliling mencari siapa yang bisa dipangsa. Gak ada waktu istirahat bagi iblis, ingat itu. Bahkan ketika kau duduk mendengar firman ini pun, dia tetap bekerja menggodai. Bagaimana kau tidak mendengarkan firman ini? Bagaimana kau tidak peduli dengan firman ini? Bagaimana kau tidak menikmati ibadah ini? Bagaimana kau tidak merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah ini? Itulah kelicikan iblis. Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani sebelum ditangkap, setiap dia berdoa, dia kembali ke tempatnya, dia mendapati ke-12 murid minus Judas Iskariot sedang tidur. Pergi berdoa lagi, kembali lagi, juga mereka tidur. Padahal Yesus sedang bergumul berat malam itu. Muridnya nggak tahu apa yang akan terjadi. Yesus sudah lihat, dia akan ditangkap, dia akan dianiaya, dia akan disalibkan.
Waktu itu Yesus berkata kepada muridnya demikian. Ini yang disampaikan kepada Anda, saudara, pagi ini. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yesus menyadari itu dan berkata kepada murid-muridnya, roh memang penurut keinginan hatimu, keinginan batinmu, keinginan rohmu. Secara spiritual kau ingin taat, kau ingin tunduk, kau ingin takluk kepada Allah. Tetapi dagingmu menyeretmu takluk kepada hawa nafsu, takluk pada keinginan, takluk pada ambisi. Itulah pekerjaan iblis. Sekali lagi, pintu iblis masuk ke dalam hidupmu adalah keinginan daging. Kalau dia sudah sanggup menggodamu lewat keinginan daging, lewat ambisi, dan kau kalah di situ, maka dia akan masuk pada tahap kedua. Setelah keinginan daging itu adalah pintu masuk, yang kedua yang harus kamu ketahui dalam pekerjaan okultisme, pekerjaan pesugihan, pekerjaan kuasa gelap. Yang kedua, pikiran yang kosong. Camkan ya. Pikiran yang kosong atau jiwa yang hampa, itulah ruang kerja bagi iblis, bagi kuasa gelap. Pikiran yang kosong, sekali lagi, itulah ruang kerjanya setan. Itu sebabnya dalam setiap kalau kamu dipertontonkan hipnotis, selalu diperkatakan apa? Kosongkan pikiran. Orang yang kalah dalam pencobaan pada poin 1 yang saya sebutkan tadi, yang tergoda dengan keinginan dagingnya, tergoda dengan ambisinya, maka dia jatuh dalam okultisme, jatuh dalam pekerjaan iblis, sehingga dia yang ingin kaya, korupsi. Sudah jelas itu pekerjaan setan ya. Gak ada Tuhan menyuruh kau korupsi. Tapi karena engkau kalah dalam mengalahkan keinginan dagingmu, kalau ingin kaya, maka orang melakukan korupsi. Pemuda-pemuda yang ingin memiliki gadis, cintanya ditolak, maka dia bertindak, pergi ke dukun buat pelet. Orang yang ingin kaya cepat, pergi ke dukun buat pesugihan, bahkan siap menumbalkan apa yang diminta oleh iblis, termasuk anaknya. Kalau sudah kalah dalam pencobaan, dia akan jatuh ke dalam dosa. Setan bekerja di sana. Ketika dia datang kepada dukun, datang kepada pesugihannya, dia bilang apa? Kosongkan pikiran, kosongkan jiwamu, supaya roh jahat masuk berkuasa dan bertindak. Dengan iming-iming, cintamu akan diterima. Dengan iming-iming, kau akan menjadi kaya sesuai permintaan. Dengan iming-iming, kau akan menjadi anggota dewan sesuai dengan permintaanmu. Kau akan menjadi tokoh besar sesuai dengan permintaanmu. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Ada yang berhasil, bukan enggak ada. Tapi engkau harus tahu, baik yang berhasil ataupun yang gagal, sama-sama menderita. Orang yang terlibat dengan pesugihan, okultisme, kuasa kegelapan, sama deritanya yang berhasil atau yang tidak berhasil. Kenapa sama? Bagi yang berhasil menjadi kaya atau mendapati apa permintaannya, dia harus melakukan ritual-ritual khusus dengan sesajen, dengan tumbal yang khusus. Setiap hari yang ditentukan, maka dia harus melakukan itu. Kalau tidak dilakukan, maka siapa yang dijadikan agunan, siapa yang dijadikan tumbal, apakah anaknya, apakah istrinya, apakah suaminya, akan diambil kalau lalai. Kalau lalai melakukan upacara ritual pemujaan kepada setannya itu, akan diambil. Termasuk harta yang sudah diberikan. Nah, bagi yang gagal, apa deritanya?
Orang-orang yang gagal dalam pesugihan, dia akan menderita sakit fisik, cacat, bahkan gila seperti dalam perikop yang kita baca. Inilah korban pesugihan. Inilah korban perdukunan. Inilah tumbal dalam kegiatan okultisme. Dia tidak sanggup, akhirnya seneng, gila. Kalau kita baca dalam perikop itu, anak ini sudah lama menderita. Coba kita baca 27. Sama-sama ya, setelah 2 ya. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki. Orang itu dan sudah tinggal di mana? Sudah lama. Kalau sudah lama, itu berarti bukan sejak lahir kan? Berarti dia sudah dewasa. Ketika dia melibatkan diri atau menjadi korban tumbal dari pesugihan, maka dia menjadi kesurupan kesetanan. Lama menderita. Dirantai, rantainya putus. Kuat dia, melampaui kekuatan manusia. Tetapi dia tidak menikmati. Dia malah menderita. Dia berguru supaya sakti. Benar dia sakti. Dapat kesaktian itu. Tapi dia nggak kuat. Jiwanya, rohnya, batinnya, fisiknya nggak kuat. Sehingga dia memakan ke dalam. Hancur hidupnya. Untuk apa? Untuk apa sakti tapi tak berguna? Tidak dinikmati. Yang tadi dinikmati kayanya, tapi menjadi terjajah. Tidak tenang hidupnya. Bahkan dalam pesugihan manusia kerdil yang curi-curi uang itu. Tuyul ya kan? Dalam pesugihan tuyulnya menyusu kan? Coba bayangkan, ini anak-anak gadis ini nanti awas hati-hati ya, nanti jangan pelihara tuyul kau. Bisa nggak kau bayangkan kalau ada mama menyusu tuyul? Kalau ditolak, makan korban. Nah, anaknya yang mati, anaknya lah yang gila, tidak ada untungnya, tidak ada bahagianya. Saudara terlibat dalam okultisme atau pesugihan, baik yang berhasil ataupun yang gagal, sama-sama menderita. Oleh sebab itu jangan pernah terpikir untuk terlibat dalam pesugihan atau okultisme. Percayalah kepada Tuhan. Kalau dukun bisa, dengar dulu baik-baik. Kalau dukun bisa buat orang kaya, kenapa dia nggak kaya? Coba lihat, siapa pernah lihat dukun kaya? Pernah nggak lihat dukun kaya raya? Nggak ada. Ada ku kenal dukun begini. Ini anehnya dukun ini bukan dukun asli, dukun tipu-tipu ini. Dia mengontrak di rumah sederhana. Ini karena perintah setannya mungkin ini ya kan. Padahal dia punya ruko. Dekat dengan rumahnya itu rukonya. Tapi ruko biarkan kosong. Dia tinggal di rumah kontrakan yang sudah berumput. Coba lu pikirkan. Ini kan bodohnya kelewatan. Ada rumah nggak ditinggali. Orang kaya datang ke situ berobat, ke rumah kumuh itu. Hebatnya lagi orang-orang klien yang di Kanoha ini ya. Dibilangnya dukun itu orang apa? Orang apa? Orang pintar. Di mana pintarnya? Halo, di mana pintarnya? Orang bodoh diserahkan dirinya, diserahkan hidupnya menjadi sarana, menjadi sarang, menjadi rumah bagi setan. Bodoh. Pernah lihat orang payah mati?
sampai megap-megap, nggak mati-mati, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Pernah kan? Itulah orang-orang yang terlibat dalam pesugihan. Sebab setan Beelzebul, iblis pesugihan, hanya mampu masuk ke jiwa manusia, tapi tidak bisa menyentuh roh manusia. Camkan ini baik-baik. Roh itu milik Tuhan dan tidak pernah itu bisa disentuh oleh setan iblis Beelzebul. Itu sebabnya dia tidak akan mati sebelum dilepaskan itu apa yang dimakan, apa yang dibaca, apa yang dipegang. Menderita, nggak ada enak. Lalu yang ketiga, saudara harus tahu, hanya Tuhanmu Yesus Kristus itu yang kau puja hari ini. Hanya itu satu-satunya yang bisa membebaskan orang dari keterikatan okultisme atau pesugihan kuasa kegelapan roh jahat secara tuntas. Tapi ada hari itu kerasukan, dibaca mantra, sembuh kok. Sembuh, besok kerasukan lagi. Kenapa? Pikirannya tetap kosong. Yesus pernah buat perumpamaan kan tentang ruangan yang bersih. Dibersihkannya ruangan itu oleh tuan rumah. Sudah bersih itu gambaran hatinya ya. Lalu datanglah roh jahat itu kembali, tengoknya sudah bersih, tapi kosong. Maka dia panggil lagi 7 roh yang lebih jahat. Lalu masuk ke ruangan yang kosong itu dan mereka berpesta di sana. Inilah orang yang menjadi korban kerasukan, dikuasai sampai dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tahun 91 saya pernah ke Semani. Saya tidak tahu sekarang masih ada itu taman itu. Di sana banyak orang-orang yang datang didoakan, termasuk orang-orang gila. Yang mau kesampaikan ini, ada orang yang sudah sembuh dari gila, bersaksi. Hati-hati ya, jangan kau gara-gara stres kau nanti jadi seperti ini. Itu pekerjaan iblis itu buat kau stres. Apa kesaksian orang ini ketika dia sembuh? Dia tahu, dia sadar itu kotorannya. Dia tahu, tapi tangannya dan dia tidak kuat menolak tangannya, membuat dia makan kotorannya sendiri. Itulah sakitnya. Coba bayangkan dia makan taiknya sendiri. Dan dia menyadari di hatinya, tapi dia tidak kuasa atas tubuhnya. Sebab roh jahat sudah menjadi pengendali dalam hidupnya. Nah sekarang Yesus datang. Yesus datang kepada orang ini. Roh jahat tidak mengizinkan. Roh jahat tidak mengizinkanmu berhasil. Roh jahat tidak mengizinkanmu berumur panjang. Roh jahat tidak mengizinkanmu menjadi orang penting. Roh jahat hanya ingin kau menjadi alatnya, menjadi bonekanya. Maka Yesus datang. Dalam seketika itu juga, nggak pakai besok, seminggu kemudian. Kalau dukun kan besok datang lagi ya, datang. Tadi sudah bawa ayam hitam, telur putih, ya kan? Besok datang bawa ayam merah, telur ya putih juga lah ya kan. Nah datang, udah berobat. Nah ada lagi nih tipu-tipu si dukun miskin ini kalau di kampung. Obat penyakitmu ini adalah air tajin nasi. Tahu air tajin ya? Apa namanya itu? Air puri. Oh gak lagi sekarang tajinnya. Sekarang udah main di rice cooker ya. Kalau dulu masak di periuk ada itu. Dan bagi anak bayi itu dicampur ke susu itu. Nah, apa tujuannya? Itu pengakuan dukun sendiri ya, yang sudah lepas ikut Yesus.
Itu sengaja dibuat untuk apa? Supaya makan. Kan terpaksa harus masak nasi kan? Supaya ada tajinnya. Makan nasi. Sudah dibawa ayam. Makan ayam lah mereka. Udah lama tak makan. Makanya dibilang orang pintar. Padahal nipu. Cuma apa pintar gak sekolah? Orang pintar itu kamu. Sebentar lagi sarjana. Amin. Kamu orang pintar. Jangan dibodohi orang penipu. Dihipnotis tadi dikasihnya uang. Dihipnotis tadi dikasihnya kalung. Bego lu. Karena pikiranmu hampa, jiwamu kosong, maka kau bisa dihipnotis. Kalau Yesus sudah ada dalam hidupmu, kalau engkau sudah tahu kau itu sudah lahir baru, kalau kau yakin Roh Kudus ada dalam hidupmu, camkan ini baik-baik. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyentuhmu, baik rohmu juga jiwamu. Jiwamu tidak bisa lagi dimasuki, bahkan pikiranmu tidak bisa dibaca oleh iblis lagi. Kalau yang tadinya jangan dibaca, dikuasai. Tapi kalau sudah Yesus berkuasa bertata dalam diri kita, dalam hati kita, jangankan masuk membaca pikiranmu pun iblis gak bisa. Dia hanya bisa ngapain? Menggoda, mencobai. Kalau mencobai ya jangankan kau, Yesus pun dicobai. Yesus saya dicobai kan. Iblis bego bilang apa? Semua ini ku serahkan kepadamu asal kau sujud menyembah. Cobalah misal ini anak saya, ini anak lajang ini. Ada nanti orang menggoda dia. Semua rumah mamamu, ladang bapakmu, lesehan bapakmu, gereja bapakmu, semua akan kukasih sama kau. Tapi kau harus menyembah aku ya. Kira-kira dia bilang apa? Bego, enggak engkau kasih itu punya aku longor. Iya kan? Kecuali ku jual, gak lagi sama dia. Tapi dia ahli waris tunggal, ya wajib ke dia, gak ada yang lain. Nah datang setan simbolis ini, semua ini bukan sama kau, kata sama Tuhan Yesus. Bego, itu punyaku. Kau yang apa namanya itu? Menggarap ya kan? Kau itu penggarap, bukan klaim. Sana kau. Nah itu pentingnya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yesus yang kau sembah ini bukan tokoh sembarangan. Yesus itu penyataan Allah yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Bukan 10, bahkan sudah ribuan dukun yang telah dilepaskan oleh Yesus dari okultisme. Termasuk yang sekarang lagi populer itu Tony Daud ya. Tony Daud dia setiap pelayanannya selalu tentang okultisme. Bagaimana bahayanya okultisme, betapa hanya Tuhan Yesus yang bisa tuntas menyelesaikan. Tidak ada kambuh-kambuh. Orang jahat tadi, orang kerasukan tadi datang, aku mau ikut engkau Tuhan Yesus. Yesus bilang, kembalilah ke rumah. Melayani Tuhan Yesus tidak harus jadi pendeta. Kau mahasiswa ikut melayani Tuhan Yesus. Nanti pertanyaan Tuhan di sorga, Tuhan tanya kau apa? Nah, apa keterlibatanmu dalam pemberitaan kerajaan Tuhan? Apa keterlibatanmu dalam pemberitaan Injil? Nah, apa jawabmu? Kau bisa berkata, setiap aku mengobati pasien, aku doakan dia, aku perkatakan Yesus kepadanya. Kami punya karyawan 3 orang muslim dulu. Muslim pakai hijab. Gak pernah kami minta atau kami bujuk dia supaya pindah agama, enggak. Kenapa? Ikut Yesus tidak harus pindah agama. Camkan ini baik-baik. Gak ada perintah Yesus, jadilah Kristen supaya kau menerima Yesus di surga, enggak. Pengikut Yesus itu agamanya Yahudi.
Murid-murid Yesus dulu agamanya Yahudi. Jadi kalau ditanya apa keterlibatanmu dalam membesarkan kerajaan Allah? Sudah kubujuk kawanku pindah agama. Bego. Siapa yang nyuruh kau pindah agama? Enggak ada. Ya. Tuhan suruh kau beritakan Yesus. Hanya Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang bisa membebaskan orang secara tuntas, gak setengah-setengah. Gak ada Yesus menyembuhkan separuh-separuh. Kecuali, awas, sakit fisik. Kamu bagian kesehatan ya. Kalau penyakit fisik benar, bertahap. Makanya obatnya 3 kali 1 hari ya kan. Karena yang sakit fisiknya. Kalau orang yang kerasukan setan, dia kerasukan setan, jadi sembuhnya harus perlahan-lahan. Itu bohong, nggak benar. Besok datang lagi ya, nggak benar, itu penipu. Orang yang kerasukan setan, begitu Yesus datang, seketika itu juga setannya pergi. Dan orang ini kalau membiarkan hatinya kosong, besok setannya masuk dengan 7 roh yang lebih jahat lagi. Tapi begitu Yesus datang, Yesus diterima dalam hatinya, bertahta sebagai penguasa. Maka Roh Kudus menjadi pembalut hidupnya, penutup hidupnya, bagai jubah yang tidak dapat disentuh oleh kuasa kegelapan. Nah, jadi nanti kau pulang, jangan takut lagi kau mati lampu. Siapa di sini gelap-gelap mati lampu kamar mandi mencerit? Berarti kau belum percaya Roh Kudus ada besertamu. Coba lihat matahari. Silau enggak? Silau kan? Silau men. Ya kan? Silau. Begitulah simbolis setan Beelzebul melihat kau kalau Tuhan Yesus ada dalam hidupmu. Roh Kudus itu bersinar cemerlang, tidak bisa disentuhnya. Maka saya bilang tadi, Yesus Roh Kudus sudah berkuasa dalam hidup kita. Setan tidak bisa membaca pikiran kita. Kita yang menipu dia. Setan itu seperti anjing bagi kita. Tahu anjing kan? Menggonggong, ke pura-pura tunduk aja lari dia. Walaupun nggak ngapa-ngapain kau kan, cuma tunduk doang, lari dia tuh pilih-pilih. Kenapa? Dia pikir kita akan memukul, membantai dia atau memotong dia, jadikan dia saksang. Nah itu, oleh sebab itu saudara kekasih Tuhan, banggalah punya Tuhan ya. Saya bangga punya Tuhan Yesus. 2 ya. Ya kurang semangat, yang serius lah. Saya bangga punya Tuhan Yesus. Amin. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membebaskan kita dari dosa, kuasa kegelapan, dan jaminan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami telah mendengarkan firman-Mu ya dan amin. Tuhan, kami berdoa secara khusus. Roh yang ada kepada anak-anak-Mu ini sekarang sungguh jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa, jauh lebih memberkati dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Buat mereka mengerti firman-Mu ini, buat mereka pegang janji Tuhan bahwa Engkau ada bersama dengan mereka, bahwa iblis sudah ompong, bahwa iblis sudah menjadi boneka bagi mereka. Tidak ada yang menakutkan lagi, sebab Yesus sudah bersama dengan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.